Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111 dari kelas Biologi E jurusan Tadis Biologi. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Multimedia Pembelajaran Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia, materi kelas 11, sekolah menengah atas atau sederajat. Adapun pokok bahasan materi atau kompetensi dasar dari sistem pernapasan, yaitu yang pertama, mengenai pengertian pernapasan, yang kedua, membahas tentang organ-organ pernapasan pada manusia, dan yang ketiga yaitu kelainan pada sistem pernapasan. Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air melalui alat pernapasan kita. Saat kita bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Organ-organ pernapasan pada manusia yang pertama ada hidung, atau disebut juga dengan cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun. Yang pertama, ada kelenjar minyak atau disebut juga dengan kelenjar sebasea. Yang kedua, ada kelenjar keringat yang disebut juga dengan kelenjar sudorifera. Yang ketiga, ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Dan yang keempat, ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai heater. Selanjutnya ada faring atau pangkal tenggorokan. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring ini mempunyai persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring ini terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Organ selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm ini terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dindingnya tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Organ selanjutnya ada batang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan atau bronkus ini merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Adapun tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Organ yang terakhir ada paru-paru atau disebut juga dengan pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas dekat diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapisan selaput paru-paru atau disebut pleura. Di bagian paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan.
Permukaan paru-paru yang disebut alveolus ini berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Setelah kita mengenal organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia, ada juga kelainan atau penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Berikut pemaparannya. Apakah kalian tahu virus COVID-19 yang sedang menyebar luas di Indonesia dapat menyerang sistem pernapasan? Coronavirus atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penyakit selanjutnya yang menyerang sistem pernapasan ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Selanjutnya ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernafas. Asma disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus. Kelainan yang menyerang sistem pernapasan pada manusia berikutnya adalah faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Dan yang terakhir ada sinusitis. Sinusitis adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan pipi batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Setelah kita mempelajari materi sistem pernapasan, mari kita kerjakan kuis berikut ini. Manakah dari organ berikut yang bukan merupakan dari sistem pernapasan? Yap, jawaban yang benar adalah lambung. Karena lambung merupakan salah satu organ pencernaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.